Halo semuanya. Nah, bertemu lagi dengan saya Niputu Ayu Emalasari dari mahasiswa Permata Universitas Negeri Padang dengan NIM 211295559 nomor absen 29. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pernafasan makhluk hidup. Nah, pernafasan itu apa sih, Ibu? Nah, ada yang tahu nggak apa itu pernafasan? Nah, pernafasan atau biasa yang disebut dengan respirasi. Nah, itu dapat didefinisikan sebuah proses pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida, di mana makhluk hidup itu mengambil oksigen dan pelepasan dari karbon dioksida. Nah, makhluk hidup itu seperti apa sih, Ibu? Nah, makhluk hidup itu ada makhluk hidup seperti kita, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, ketika manusia bernafas, berarti kita itu sedang terjadinya proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar dari tubuh. Nah, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ini itu tuh terjadi di dalam darah manusia. Jadi, proses pernafasan ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, jadi seperti itu. Proses pernafasan pada manusia atau respirasi ini dimulai saat manusia itu menghirup udara dari hidung atau dari mulut. Nah, setelah dia itu masuk mengambil udara, dia akan masuk ke tenggorokan atau yang biasa disebut dengan apa? Faring. Nah, setelah itu udara akan turun melewati laring ya anak-anak ya. Laring. Nah, dan masuk ke dalam trakea. Nah, masuk ke dalam trakea. Lalu setelah udara masuk bergerak sampai ujung trakea, udara akan melewati bronkus. Bronkus ya anak-anak ya. Dan masuk ke kedua paru-paru kita. Nah, jadi setelah udara mengalir ke bronkiolus, di ujung bronkiolus ada kantung kecil udara atau yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus. Nah, ketika udara mencapai alveolus, udara atau oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil yang disebut dengan kapiler. Nah, sebaliknya, karbon dioksida akan keluar dari darah di kapiler dan masuk ke dalam alveolus. Nah, setelah oksigen dan karbon dioksida itu bertukar tempat di alveolus, rongga dada akan mengendurkan ototnya, diafragmanya ya, sehingga karbon dioksida ini bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru lalu dihembuskan melalui hidung. Jadi diafragma dalam paru-paru itu tuh akan mengendur ya. Nah, jadi untuk mengetahui lebih jelasnya, kita akan melakukan praktikum. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan nih. Nah, pernafasan dari manusia itu ada berapa sih, Ibu? Nah, sebelumnya pernafasan atau sistem pernafasan pada manusia ini ada dua proses ya, ada inspirasi dan juga ekspirasi, di mana inspirasi itu menarik nafas. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika kita inspirasi atau menarik nafas, kita tuh sudah bernafas ya. Jadi adik-adik bisa mencontohkan di rumah masing-masing seperti ini, inspirasi, menarik nafas itu ya. Lalu dan ekspirasi, menghembuskan nafas. Kita contohkan dari inspirasi ya, menarik nafas, hembuskan. Lakukan lagi sekali. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, manusia memiliki dua cara proses pernafasan nih, yaitu ada pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Nah, pernafasan dada ini fase inspirasinya itu berupa berkontraksinya otot antara tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Nah, untuk fase ekspirasinya berupa relaksasi otot tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk. Itu merupakan pernafasan dada. Nah, untuk pernafasan perut bagaimana, Ibu? Nah, pernafasan perut ini fase inspirasinya itu berupa otot diafragma ya, anak-anak ya, berkontraksi sehingga diafragma itu mendatar
Akibatnya rongga dada membesar. Nah, untuk fase ekspirasinya berupa relaksasi otot diafragma kembali ke posisi semula sehingga rongga dada mengecil. Jadi, seperti itu anak-anak pernafasan dari dada dan juga pernafasan perut. Ada ekspirasi dan juga inspirasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum, oke? Nah, alat dan bahannya Ibu sudah sediakan. Nah, ini ada botol bekas, gunting, ada pipet, ada karet, ada selotip ya anak-anak. Selotip seperti ini boleh, bebas saja. Lalu ada balon. Nah, jadi hal yang pertama yang akan kita siapkan yaitu potong botolnya. Nah, adik-adik bisa melakukannya di rumah. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ibu sebelumnya sudah membuat alat peraganya dari praktikum sistem pernafasan pada manusia ini. Jadi anak-anak yang pertama lakukan potong botolnya menjadi seperti ini. Lalu tutup botolnya juga dipotong seperti ini. Nah, untuk pipetnya kalian bisa memotongnya. Potongnya seperti ini ya. Misalnya ini pipet. Kita potong ini menjadi 2 bagian. Oke anak-anak, potong. Lalu kita bentukkan dia Y. Seperti bentuk Y ya anak-anak. Jadi seperti ini. Di dalam dari itu kita berbentuk Y seperti ini. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Di dalamnya ini ya. Nah, lalu masukkan balonnya ya anak-anak, balonnya dan diikat dengan karet. Lalu di bawahnya juga anak-anak potong bagian daripada balon ini segini. Nah, lalu dimasukkan ke sini dan diselotip. Jadi seperti itu. Nah, alat peraganya udah siap. Nah, karena kita mempersingkat waktu, jadi Bu akan memperagakan dari praktikum pernafasan ini. Nah, di mana hasil dari pembahasan yang didapat yaitu alat pernafasan manusia yang terdiri dari atas tubuh. Nah, ini tubuh ya, diumpamakan ini tuh tubuh dari botol air mineral ini. Nah, tenggorokannya yaitu ada ini tenggorokan ya anak-anak ya, ini tenggorokan. Nah, dan ini diumpamakan sebagai ujung dari hidung ya, hidung, dan ini tenggorokannya. Jadi seperti itu. Nah, untuk percabangan pada pada selang ini merupakan bronkus ya anak-anak ya. Nah, ini merupakan bronkus dan paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Ini yang disebut dengan kedua balon ini diumpamakan. Nah, adapun mekanisme dari proses pernafasan manusia ini. Nah, ketika balon bagian bawah ini ditarik. Nah, lihat, ditarik, maka balon akan mengembang karena terisi udara. Kita lihat, mengempis. Lalu ketika kita tarik, nah, balon akan mengembang. Nah, sama halnya pada sistem pernafasan manusia, yaitu pada saat udara masuk ke paru-paru, maka rongga dada akan membesar. Nah, paru-parunya mengembang dan udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika balon bagian bawah dilepas tariknya seperti ini, nah, maka balonnya akan mengempis dan akan kembali ke bentuk semula dikarenakan pada saat itu udara keluar. Nah, sama halnya pada sistem pernafasan pada manusia, yaitu pada saat udara keluar dari rongga dada akan kembali normal dan udara keluar dari paru-paru. Nah, jadi seperti itu dari proses pernafasan pada manusia di dalam tubuh manusia itu ya, seperti ini. Paru-parunya akan mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Nah, saat mengempis dia mengeluarkan karbon dioksida. Saat dia mengembang dia akan menghirup oksigen. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Nah, sampai di sini apakah sudah paham mengenai pernafasan pada manusia? Nah, jika sudah paham, kita akan melanjutkan ke praktikum selanjutnya mengenai pernafasan pada hewan dan tumbuhan. Nah, jadi sebelum kita melakukan praktikum mengenai tumbuhan dan juga hewan, perlu dipahami nih apa sih itu pernafasan pada hewan. Nah, pernafasan pada hewan itu memiliki alat pernafasan.
pada umumnya alat pernafasan pada hewan ini berbeda-beda ya anak-anak, berbeda-beda tergantung jenis dan habitat dari makhluk hidup hewan ini yang bersangkutan ya. Misalnya saja alat pernafasan yang digunakan oleh hewan yang hidup di darat, nah, seperti anjing, seperti burung, itu tuh akan berbeda alat pernafasannya dengan hewan yang hidupnya di air seperti ikan. Nah, jadi sistem pernafasan pada manusia ini ada 3 ya anak-anak ya. Hewan bernafas dengan paru-paru sama seperti manusia. Nah, seperti hewannya itu ada mamalia, reptilia, dan juga burung. Nah, yang kedua, hewan bernafas dengan insang seperti ikan. Nah, lalu yang ketiga, hewan bernafas dengan trakea seperti misalnya serangga. Serangganya itu misalnya jangkrik, kecoa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu sistem pernafasan pada tumbuhan. Pernafasan pada tumbuhan. Nah, proses pernafasan pada tumbuhan ini sangat berkaitan erat dengan proses fotosintesis yang sudah kita lakukan sebelumnya ya anak-anak ya. Apakah anak-anak masih ingat dengan praktikum fotosintesis? Nah, harus diingat ya, kalian pelajari lagi video-video selanjutnya yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi karena kedua proses ini saling bergantungan satu sama lain. Nah, jadi maka dari itu proses fotosintesis ini sangat penting. Nah, jadi tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan mengolahnya untuk kemudian melepaskan oksigen. Nah, jadi dia itu sebaliknya ya. Dia itu akan menyerap karbon dioksida lalu melepaskan oksigen untuk dihirup oleh manusia yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, pernafasan pada tumbuhan ini ialah sebuah proses tumbuhan untuk menyerap molekul oksigen yang ada di udara. Nah, agar tumbuhan menghasilkan air. Jadi, menghasilkan air, karbon dioksida, dan juga energi. Nah, jadi proses pernafasan atau respirasi pada tumbuhan ini berlangsung bisa kapan saja, baik itu dari bantuan cahaya matahari ataupun tidak. Nah, jadi seperti itu. Nah, apakah kalian sudah paham? Nah, jika sudah, kita akan melanjutkan ke praktikum mengenai pernafasan tumbuhan dan juga hewan. Kita langsung saja ya, pernafasan pada hewan dan juga tumbuhan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan alat dan bahannya. Nah, bisa dilihat ya. Akan Ibu tunjukkan. Nah, jadi kita sediakan 3 botol. Ya, 3 botol bekas yang kecil-kecil ya anak-anak ya. Lalu ada jangkrik, nah di dalamnya ada jangkrik, bisa kalian lihat. Lalu ada plastisin. Plastisinnya sudah dikepal seperti ini ya anak-anak ya. Nah, kalian di rumah pasti ada plastisin kan, pakai main-main. Nah, dikepal seperti ini. Ada 3 ya anak-anak juga ya. Lalu ada ini tusuk gigi boleh, apa boleh. Lalu ada kapas. Lalu ada pipet, 3 pipet ya, pipet yang seperti ini. Nah, kalian bisa misalnya kalau kalian beli aqua gelas atau apa, pasti dapat pipet kan. Nah, itu dia pipetnya. Lalu ada air dan juga kapur sirih. Ini nanti kita akan larutkan ya. Lalu ada tanaman. Nah, jadi seperti itu. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu larutkan kapur sirih ini ke dalam air. Nah, sebelumnya Ibu sudah melarutkan. Ini dia larutannya. Nah, kita kocok-kocok seperti ini. Nah, jadilah dia larutan kapur sirih. Nah, hal yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita memasukkan kapas ke dalam masing-masing ini ya, ke dalam masing-masing botol ini. Kita masukkan. Sebelumnya kita giniin ya, biar tidak ada air di dalamnya. Kita masukkan satu-satu kapas, masing-masing 2 atau sampai 3 kapas ya anak-anak ya. Seperti ini kita masukkan. Jika susah pelan-pelan saja ya anak-anak ya. Nah, lalu kita ginikan. 2 kapas saja cukup. Kita masukkan lagi ya. Pelan-pelan saja ya anak-anak ya. Kita melakukan praktikum yang sederhana.
agar anak-anak juga paham mengenai pernafasan dari makhluk hidup. Lakukan hal yang sama dari ketiga botol ini ya. Oke. Apakah kalian bisa melihatnya? Ayo kita sama-sama melakukannya di rumah. Ini penting dilakukan agar kalian lebih paham mengenai pernafasan yang ada pada makhluk hidup itu sendiri. Ya anak-anak ya. Sudah. Botol yang ketiga. Oke. Nah, udah ya anak-anak ya. Apakah kalian sudah melakukannya? Pelan-pelan saja. Nah, jika sudah, kita menyiapkan larutan kapur. Ini ya larutan kapur. Nah, kita masukkan larutan kapur ke masing-masing botol ini sebanyak 3. Nah, kalian bisa mengukurnya dengan menggunakan sendok atau dengan tutup botol ini juga boleh ya. Kita masukkan 2 sampai 3. Kita masukkan. Hati-hati jangan sampai tumpah ya anak-anak ya. Lagi 1 kita masukkan 3 tetes ya. Nah, selanjutnya botol yang selanjutnya masukkan juga 3 ya. 3 botol kapur baru 2 3 ya. 1 ya 2 3. Udah sampai 3 tetes, lalu taruh larutan kapurnya. Dan selanjutnya kita akan memasukkan tanaman ini ya ke dalam kapur ini. Botol yang lagi 1 kita masukkan. Nah, kita masukkan ya anak-anak ya. Sampai akarnya menyentuh. Nah, sampai akarnya menyentuh ya anak-anak ya. Lalu kita tutup ini dengan plastisin. Tutupnya rapat ya anak-anak ya. Jangan sampai ada gini. Jangan sampai. Nah, kita tutup. Jangan sampai ada yang berlubang. Nah, lalu kita tusuk dia. Tusuk. Nah, sebelumnya kita keluarkan dulu ini menggunakan gunting. Biar tidak ada plastisin di dalamnya. Nah, lalu selanjutnya kita gunakan pewarna makanan ya. Pewarna makanan, ibu lupa tadi alat dan bahannya ya. Kita tuangkan pewarna makanan, hati-hati ya, ke dalam ujung dari pipet ini ya. Seperti itu, seperti ini ya. Lihat, kita tunggu sekitar 30 menit. Nah, lakukan hal yang sama dengan kedua botol ini. Yang botol lagi 1 tidak usah diisikan apa-apa. Jadi
kita akan lihat bagaimana perbedaan dari ketiga botol ini ya, dari pewarna makanan itu. Kita juga tusuk pipetnya. Sebelumnya karena di sini ada plastisin, kita gunting ya. Kita masukkan lagi. Lalu botol yang kedua kita masukkan jangkrik ya anak-anak ya. Kita masukkan jangkrik. Nah, pelan-pelan dalam mengambil jangkriknya ya. Jika kalian takut, bisa gunakan plastik. Ibu juga sedikit takut, tapi tidak apa-apa. Jangkriknya mungkin susah dikeluarkan. Keluar anak-anak, ini dia jangkriknya. Kita masukkan jangkriknya ke dalam botol. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Lalu kita ikat lagi nih. Lalu kita tutup dengan plastisin juga ya anak-anak ya. Kita tutup rapat. Kita tusuk lagi dia. Nah, anak-anak, setelah itu kita tuang juga. Kita masukkan juga ini pewarna makanan ke dalam ini. Ya, ujung seperti ini ya, di ujungnya. Untuk ini juga sama ya anak-anak ya. Setelah itu kita lihat perbedaannya. Kita lihat perbedaannya ya anak-anak. Kita tunggu selama 30 menit. Kita lihat pergerakan dari pewarna makanan ini. Kita lihat ya. Nah anak-anak, sudah 30 menit nih. Nah kita lihat yuk apa yang terjadi dari ketiga botol itu yang ada pewarna makanannya. Nah ini yang ada jangkriknya. Apa kalian lihat? Pewarna makanannya yang semulanya 30 menit yang lalu ada di ujung, sekarang dia menurun ke bawah. Nah, apakah kalian lihat? Ini yang ada jangkrik, yang ada tanamannya bagaimana ibu? Sama, dia turun ke bawah pewarna makanannya. Apakah kalian lihat? Yang semulanya tuh di ujung. Untuk yang tidak, nah ini untuk yang tidak berisi apa-apa, tidak berisi makhluk hidup. Dia masih di ujung ibu. Dia emang menurun tapi lambat. Nah, selama 30 menit dia masih seperti ini. Kita lihat ini perbedaannya dan juga nih. Nah, mengapa bisa demikian ibu? Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang kita amati selama 30 menit. Nah, diketahui bahwa cairan berwarna yang kita tuang pada ujung sedotan pipet ini yang diisi makhluk hidup dari jangkrik dan juga tumbuhan itu dapat berjalan. Nah, pewarna makanannya itu berjalan ya, yang semulanya yang ada di ujung lalu dia berjalan menuju ke dalam sini ya. Nah, walaupun dia sedikit lambat. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa adanya pergesekan atau pergerakan udara atau oksigen ya di dalam sedotan ini ya anak-anak ya. Jadi jangkrik ini menghirup udara dari sedotan ini. Makanya pewarna makanannya itu bisa turun ke bawah. Nah, sedangkan cairan yang tanpa makhluk hidup dia tidak bergerak sama sekali. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pergerakan atau udara dari dalam pipet ini yang ada di dalam botol ini. Jadi tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa memang benar makhluk hidup, pernafasan makhluk hidup hewan dan tumbuhan emang dia itu bernafas. Nah, sampai di sini praktikum mengenai pernafasan hewan dan tumbuhan. Nah, semoga kalian bisa melakukannya di rumah ya anak-anak ya, untuk membuktikan bahwa inilah dia hasil dari 30 menit yang kita tunggu dari pergerakan pewarna makanan ini. Bisa kita lihat dari jarak dekat. Nah,
itulah dia tadi pembelajaran kita pada kali ini, yaitu mengenai materi dan praktikum dari pernafasan makhluk hidup. Nah, pernafasan makhluk hidup manusia, pernafasan makhluk hidup hewan, dan juga pernafasan makhluk hidup tumbuhan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita kali ini, dan semoga video pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya akhiri pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.